A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan kasih sayangnya kita masih diizinkan untuk sujud kepadanya, bertasbih kepadanya, karena dia tak butuh tasbih kita, dia tak butuh pujian kita karena dia sudah mulia, tapi kitalah yang butuh memujinya sebagai bentuk perintah kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Itu kenapa seluruh lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, seluruh yang ada di langit dan di bumi ini punya Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Maka ketika ada manusia yang persekian detik, persekian menit melupakan Allah saja, maka setan yang menjadi kontrol dirinya. Dan itu kenapa kita belajar Al-Quran 114 surah ini, tujuannya, catat ya, kita belajar Al-Quran 114 surah ini dimulai dari Al-Fatihah sebagai pembuka hati, pembuka kecerdasan, pembuka segala akad-akad yang sudah Allah tetapkan kepada kita, dan berujung kepada An-Nas. Jadi pelajaran kita 114 surah ini yaitu pelajaran untuk menjadi manusia. Kok jadi manusia? Berarti sekarang kita bukan manusia. Iya, kita saja yang ngaku-ngakunya manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kullu mimman fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa-apa yang halal dan baik. Tapi masih banyak tak manusia yang makan halal dan haram? Makan yang haram? Banyak. Masih banyak tak yang makan yang subhat? Masih banyak tak yang ngambil harta yang bukan punya dia? Masih banyak tak yang makan yang tidak thayyib? Banyak. Berarti itu kalimat untuk wahai manusia. Berarti kalau ada yang tidak makan yang halal, berarti dia bukan manusia. Nah, Allah sebutkan di surat 7 ayat 172. Surat 7 ayat 179. Ya kan? Orang-orang yang diciptakan seperti manusia tapi tak mau pakai hati, casingnya manusia, labelnya manusia, ya kan? Sama kan? Labelnya mahasiswa tapi tak masuk kampus, tak lulus, tidak pernah bayar SPP, berarti dia itu bukan mahasiswa, drop out. Sama dengan manusia yang dikasih hati, dikasih telinga, dikasih mata, tidak dipergunakan untuk terus mengkonektivitaskan itu kepada Allah, maka dia lebih hina lagi daripada hewan. Kok lebih hina daripada hewan? Karena hewan saja bertasbih kepada Allah. Hewan saja, cuman kita saja tidak tahu tasbihnya kambing, kita tidak tahu tasbihnya kucing, kita tidak tahu tasbihnya pohon. Semua bertasbih kepada Allah, kawan-kawan. Nah, maka sekali lagi kita belajar Al-Quran ini dalam rangka men-setting kita untuk belajar menjadi manusia. Nah, berarti kalau ada di antara kita, dan kapan tidak disebut sebagai manusia? Ketika dia tidak menjalankan perintahnya. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Apa yang mau disembah? Maka ketika ada manusia tak menyembah Tuhan, tidak melakukan, maka jadi bukan disebut manusia. Nah, gitu goals kita belajar, goals kita nih mengaji, goals kita nih untuk duduk setiap pagi. Lalu apa yang mau disembah? Apa yang mau dimakan? Bagaimana bisa mengkonektivitaskan sama Allah kalau kita tak tahu perintahnya? Allah tidak meminta kita untuk menyelesaikan 114 surah, hatam 30 juz, hatam 6.236 ayat, hafal. Allah tak minta itu. Tapi yang Allah akan tanyakan, sudah kau kerjakan belum? Nah, maka sebelum mengerjakan itu, bagaimana Cikgu Dedek, gimana Kak Mala bisa bikin content planner? Kalau tak tahu content planner itu apa? Betul lah. Bagaimana Bang Yanto bisa mengerjakan Facebook Ads kalau tak pernah belajar? Oke, berarti mau tak mau belajar tak ujung-ujungnya kita? Belajar. Lantas bagaimana di antara kita hari ini, ya kan, bisa menyelesaikan itu? Kalau dalam proses belajar saja
sekali duduk, untuk nggak malah semangat ketika ada Zoom dengan siapa kiai ini kiai, berarti dia bertumbuh. Begitu digosok, dimaki, ditempa, barulah dia bisa closing 1,2 juta. Ya kan, terpontang-panting dia. Kalau tak ada, ya maaf ya kiai gini kiai, ya gitu-gitu lah dia. Nah, ya, nah, maka kawan-kawan, berarti langkah awal, sebagaimana kita cerita kemarin, langkah awal perubahan untuk menjadi manusia dimulai dari mana berarti? Hah? Tadi tuh clue-nya tuh, ya untuk bisa ngerjakan iklan, karena akhirnya mau belajar. Malah bisa ngerjakan content planner, karena belajar. Itu baru bagian kecil perjalanan menjadi manusia. Bunda Mawar bisa nyuntik orang, karena belajar. Siapa suruh datang? Kalau sampai kejutku semangatnya. Nah, kira-kira belajar nyuntik itu berapa tahun, Bun? 3 tahun. Karena jurusan kesehatan, jurusan perawat, mau belajar itu udah kira-kira. Saya masuk jurusan perawat, berarti ujungnya jadi apa kira-kira? Perawat lah dia. Berarti mau tak mau belajar nyuntik. Kira-kira kalau waktu belajar nyuntik, Bunda Mawar belet, tidak masuk ruangan, sibuk telepon-teleponan sama Abang Iwan dulu misalkan, ya kan? Kira-kira tahu nggak ilmu nyuntik? Nggak tahu, sekali nyuntik mati orang tuh. Nah, berarti perubahan itu dimulai dari mana, kawan-kawan? Kita belajar. Jadi kalau menentukan kualitas hidup, saat kita belajar. Kalau belajarnya masih tapuk-tapuk, ada baru apa mandi? Oh, ada yang mandi, ya kan? Semangat, semangat, ya kan? Tapi masih gak dengan gaya lama, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya sih, ya akhirnya dalam kondisi sadar, karena memang Allah sudah sebutkan, dosa kau baperan. Karena memang ada budak-budak yang begitu. Ada anak-anak tuh yang udah kebolak-balik sampaikan, udah kasih tahu pun tetap aja tidak paham-paham, ya kan? Maksudnya Allah, iyalah, walaqad sarafna fi hadzal Quran. Udah aku jelaskan Quran tuh berulang-ulang, ya kan? Linnas kepada manusia, mingkul limathal, tapi dengan bermacam perumpamaan, dengan cerita Bunda Mawar, dengan cerita Mala, dengan cerita Yanto, dengan cerita macam-macam, ya kan? Wa kanal insan aktsara syai'in jadala, tapi memang manusia itu paling banyak bantah. Ada aja alasannya. Itulah dia cara berpikir. Jadi oke, oh rupanya begitu. Udah dijelaskan berulang-ulang pun pantas tak berubah-berubah. Ya kan udah dibilang siapkan diri belajar. Jadi jangankan yang duduk datang jangankan yang duduk datang offline. Jangankan yang duduk ikut Zoom tak mempersiapkan diri untuk belajar. Yang duduk depan saya saja ini belum tentu mendapatkan pesannya sampai. Kenapa? Akhirnya saya kemarin ke diskusi kemarin, Allah tuh maha baik. Sebelumnya Ustadz Berry dikirimkan Allah untuk Abi Rian, di lokasinya di mana? Di 14 derajat lintang selatan, 4 derajat bujur timur, di Komplek Mutiara Hijrah. Nah, jangankan yang duduk di depan ini ayatnya melekat atau enggak, apalagi yang Zoom terus tak mempersiapkan ini, tak apa-apa. Maksudnya tak dapat apa-apa, cuma dapat habiskan waktu saja. Catatan cuma jadi catatan, tapi tak men-trigger dia. Nanti di akhir saya akan ceritakan apa dampaknya, apa yang nampak. Harusnya orang tuh makin hari makin belajar, makin tampak perubahan hidupnya. Orang tuh makin hari makin duduk, belajar ilmu kehidupan hari-hari. Udah bertahun-tahun, harus kan berubah lah hidupnya. Masa ada bertahun-tahun belajar ilmu kehidupan tak berubah-berubah? Berarti ada yang salah dengan cara dia mendownload, kawan-kawan. Tak berubah cara ngeresponnya, tak berubah cara sabarnya, masih gak emosi. Tak berubah cara dia bertutur kata, masih gak ketus. Berarti ada yang salah dengan cara dia belajar kehidupan. Masa ada bertahun-tahun, contoh, dia jurusan matematika. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Udah setahun belajar itu, udah apa-apa. Berarti ada yang salah, kawan-kawan. Nah, gitu loh cara berpikirnya. Maka kalau kita masuk pelajaran jurusan kehidupan, harusnya kita tuh hidupnya makin hari makin baik. Tampak
Apa indikator makin baik? Jadi tenang, penuh kebijaksanaan, tenang, bahagia, berkah. Itulah indikator orang hidupnya makin hari makin baik. Oke? Maka saya kasih tahu ya, yang duduk saja belum tentu, apalagi cuma zoom terus tutup kamera. Tapi Allah tuh emang pilih-pilih dia. Bunda Mawar ayah ketemu sama saya pagi ya, subuh, ya kan? Tapi pesannya sampai. Kenapa? Ada pengorbanan untuk sampai ke sini. Udah jam 3 lah dia bangun. Allah kasih hadiah musola, Allah kasih hadiah rumah tafis, Allah kasih hadiah apa namanya terakhir rumah yatim, insya Allah. Nah, Allah kasih hadiah, tunggu ya, udah selesai dia bangun infrastrukturnya. Oh, kata malaikat, malaikat lapor ke Allah. Ya Allah, siapa tuh laki bini rajin di pagi. Kasihlah dia hadiah tahun depan untuk berangkatkan di haji doa laki bini. Let's see what happen. Lihatlah nanti. Karena Allah tuh tak pernah bertukar. Oke, okay? Allah tuh tak pernah betul, tak pernah mana ada proses. Allah berarti mengingkari janjinya lah. Buka surat 30 ayat 6, surat Ar-Rum ayat ke-6 kan. Wa'dallah, tadi itu surah 18 ayat 54. Itulah janji Allah, la yukhlifullahu wa'dahu. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Allah tidak pernah ingkar janji buat orang yang berproses, dan Allah tidak pernah ingkar janji juga buat orang yang malas-malasan. Maka antum harus tengok indikatornya. Nah, sekali lagi, pelajaran kita belajar Al-Quran mengantarkan kita untuk jadi apa, kawan-kawan? Belajar jadi manusia. Maka lebih sederhana lagi yang kita pelajari ilmu tentang kehidupan. Harusnya makin hari hidup kita makin baik. Faktornya tadi, apa yang pertama? Tenang dulu ya, makin ngaji, makin tenang. Tidak gerasa gerusu. Tenang tuh bukan berarti apa? Mager, balas gerak. Itu dia tenang loh kata dia. Nah itu bengak namanya. Bukan tenang. Kok ngapa nih? Karena aku sudah belajar Quran. Jadi aku tenang nih. Tidak usah ribut-ribut kita ya. Nah itu. Kenapa? Malah ngapa tidak kerjakan? Kan sudah tenang Kiai. Itu bengak. Bukan tenang namanya. Tenang tuh lebih kepada tetap stay cool dalam merespons. Gimana? Oh, apa? Santai. Nah, itu tenang. Tenang tuh lebih kepada bagaimana jika ada peristiwa yang menggonjang ganjing tetap besar. Bagi dia, selama dia punya Tuhan, tidak ada lagi ketakutan dalam dirinya. Tenang, tenang. Tetap bahagia, tetap ketahuan. Anda bisa tidak bedakan muka saya lagi punya duit atau tidak punya duit? Nampak kan bisa? Saya sih kasih tahu ya. Pokok. Wah, 6 miliar saldonya. Lebih banyak duit antum. Tapi ada tuh saya sedih ini ada kok kiai kok ada duit sih, ada hal lebih penting lagi tuh. Berapa miliar duitnya? 6 miliar, banyak duit malah, banyak duit nur. Ini pos buat pribadi, tapi kalau pos buat nyerang, buat buat sedekah itu tak boleh diganggu. Itu memang pos buat sedekah. Buat lifestyle ini saldonya 6 miliar. Buat jajan maka lebih keren jajannya kawan-kawan. Pernah lihat saya datangkan GoFood? Pernah lihat saya datang paket di pertama ada. Itu bedanya kita berdua, bos. Nah, pernah lihat saya COD? Tanya tuh. Ada pun saya datang COD-nya apa tuh, Pak? Untuk bunuh apa tikus. Nah, itu bedanya kita. Nah, jadi itulah bahagia bagi saya.
Bagi orang stres dah, bagi saya I'm happy. Nah, maka kawan-kawan, baik lagi. Indikator kita nih ngaji hari-hari, maka belajar bahagia. Belajar apa? Bahagia. Ya kan? Tenang hidupnya, bahagia, dan yang terakhir punya kebermanfaatan, punya keberkahan. Gitu loh cara berpikirnya. Nah, dan saya feel sedikit cukup disiplin dengan uang. Ini uang buat lifestyle, buat hidup, buat biaya istri. Oh, enggak, belum ada denda uang. Tapi buat sedekah, nggak usah ganggu. Kan itu utang saya sama Allah. Ya kan? Oh, nih jatah ini berangkat nih umroh, nih ada sebagai berangkat. Tapi kalau sampai bilang dah, bentar ya dah, jatah bulanan masih kurang sampai tanggal 10. Gitu dah, cari akan saya ngajarin antum. Dapat duit, pisahkan pos zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, itu jatah Allah jangan diganggu. Nanti bagaimana cara distribusikannya, pikirkan. Nah, jatah ini bedakan. Nah, gitu loh. Tapi ada ke masalah? Tidak ada masalah. Karena sekali lagi tadi, indikat apa namanya? Indikator kebahagiaannya itu adalah ketika seseorang itu tidak menentukan syarat untuk dia bahagia. Bahagia tanpa syarat. Nah, itu rumus. Oke. Nah, lalu apa yang mau saya tegaskan kepada kawan-kawan? Berarti kan cara berpikir sederhana. Kita belajar ini untuk jadi manusia. Kenapa memang sudah diajarkan berulang-ulang, tidak paham-paham? Karena proses downloadnya yang salah, proses belajarnya yang salah. Itu aja dulu. Saya tidak akan bicara ke depan dulu. Kalau proses belajarnya salah, pasti apa yang mau didapatkan? Apa bekal dia? Proses belajar mudah mawar salah. Cuma mau jadi perawat. Jangan ngomong dulu gimana cara jadi perawat. Proses belajar jadi perawat itu salah. Tidak akan jadi perawat yang benar dia. Proses jadi santri aja salah. Gimana mau selesai 30 juz? Betul enggak? Nah, gitu loh. Rumus dasar berpikir tuh kawan-kawan. Nah, maka akhirnya tidak ada jaminan seseorang itu apa namanya? Kok muncul ini? Tidak ada jaminan kawan-kawan seseorang itu mau di pondok ke, mau di masjid ke, mau dia apa namanya? Di tempat yang orang-orang kumpulan orang soleh ke, kawan-kawan, itu tidak ada jaminan dia itu jadi orang baik ataupun bertakwa. Kenapa? Karena sejarah membuktikan tanah yang sama diturunkannya banyak para nabi, yaitu tanah Mesir, tapi tanah yang sama juga melahirkan penentang Allah namanya Fir'aun. Tanah yang sama juga diturunkannya Rasulullah, tanah yang sama juga melahirkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ingat, berarti saya itu akhirnya Allah bukan tidak ya Allah ya. Masjid yang sama, musola yang sama melahirkan 30 juz, masjid yang sama atau musola yang sama juga bisa melahirkan orang yang menentang Allah. Orang yang fasik, orang yang munafik. Nah, kenapa demikian kawan-kawan? Balik lagi hal yang paling basic. Proses transfer belajarnya salah. Pernah tahu bisol nggak kawan-kawan? Tahu. Kenapa sih jadi bisol dulu? Kalau yang paling nampak kalau orang ada bisol tuh ada apanya? Kayak Bang Yahya tuh kemarin, ya kan? Apa ya besar ya? Iya kayak bisol di sini. Nah, bengkak dia. Kan gini, saya bahas tuh ya. Ini kan udah ikut SOS, ini kan sudah ikut SOS, udah ngaji, udah semuanya. Janjinya Allah tuh orang-orang yang apa namanya memakmurkan Quran, orang-orang yang dekat sama Quran, janjinya Allah tuh di surat Taubah 18, janjinya Allah. Nah, ya kan orang-orang yang kan kita anggap ya ini janji Allah untuk kita nih, untuk orang-orang level kita yang hari-hari di musola, yang semalam udah berkemas bikin event sampai tengah malam, ya kan,
makan habis itu sebelum bubar makan nasi goreng dengan nyaman, ya kan? Ada Kalfi, Kak Nur, itulah orang-orangnya tuh. Makin ada event makin suka dia karena pasti ada makanan banyak. Nah, Allah janjikan tuh orang yang bangun masjid, maaf, orang yang makmurkan masjid, terus Allah janjikan lagi orang yang apa namanya melaksanakan sholat, beriman pada Allah hari akhir, melaksanakan sholat, ya kan? Maka kata Allah mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk. Layarnya nampak kawan-kawan? Nah, mudah-mudahan dia dapat apa? Petunjuk. Itu masih mudah-mudahan. Afwan Ustadz, tampil layarnya ngeblur. Yang ngeblur ya? Hah? Ini jadi besar kan? Nampak sinyal kayaknya. Surat Taubah ayat 18. Kan orang yang makmurkan masjid itu Allah menjanjikan mudah-mudahan dapat petunjuk. Oke, masih mudah-mudahan ya. Loh, bukan masih asa, masih mudah-mudahan. Berarti kalau mudah-mudahan tuh pasti apa belum kawan-kawan? Asa ulah. Ya kan mudah-mudahan. Berarti mohon maaf ya, itu udah makmurkan, udah sholat, udah ngaji, udah puasa, udah infak. Masih mudah-mudahan. Oke, apalagi yang sholatnya tidak ditegakkan, tidak sungguh-sungguh berinfak, maka wajar dia belum dapat petunjuk. Nah, jadi gini, yang saya sampaikan pesan pagi hari ini, ayolah bangun, ayolah sadar, ayolah berubah, ayolah bangkit, ayolah tahu diri secara tempat. Jadi kayak gini, malah nih, malah pergilah beli sate di tempat ini. Tempatnya udah dapat di tempat sate. Sate ini memang terkenal. Untuk bisa makan di situ harus ngantri. Ikut ambil nomor antrian. Dia sudah datang di tempat sate, tapi tak bisa makan sate. Kenapa lah kira-kira? Tak dapat sate ya. Padahal orang bisa makan testimoni enak, dia tak dapat. Kenapa lah kira-kira? Tidak dalam nomor antrian. Sama juga orang dekat musola, orang dekat masjid, tapi dia tidak mau memakmurkan. Cuma sholat ya, balik. Tapi dia tidak menunaikan zakatnya, tidak berinfaknya di situ. Nah, maka kawan-kawan, oke, lihat ya, coret-coret begini. Nah, jadi kalau ada orang, kita lah ya, karena ada orang, jangan lihat kalau ada orang. Kalau kita, ya kan, sudah di dekat masjid, udah dapat materi tiap pagi, sudah dapat banyak infrastruktur. Kalau hidupnya tak berubah, balik lagi kayak cerita Bisol tadi. Kenapa Bisol tuh melekat? Karena tak punya jalan keluar, tak pecah dia. Begitu sudah pecah, nanahnya keluar, kempes tak Bisolnya. Nah, sama dengan Allah menjanjikan, ya kan, di surah At-Tolak, surah 65 ayat 2. Siapa yang bertakwa, siapa yang bertakwa, kata Allah, maka satu, baginya disiapkan jalan keluar. Kayak Bisol tadi, kalau tak ada jalan keluar makin bengkak ada. Ujung-ujungnya harus dioperasi lah. Disuntik baru baru keluar kan. Nah, sama dengan Afwan Abi, tampilan zoomnya kok ngeblurnya, sinyal kali sih ya. Di kami aman. Bentar ya. Oke. Nah, masih ngeblur nggak deh? Tolak ayat 2 dan 3.
Ini Aris. Sudah jelas zoomnya? Apakah zoomnya jelas? Ah, jelas, Bi. Oh, harus gini dia. Jelas, Kiai. Dia harus balik ke mode standar, ya. Tak bisa mode canggih-canggih. Nah, udah. Nah, balik gini kawan-kawan. Jadi, siap, Gus. Selamat bertugas, Gus. Nah, jadi kan gini, saya anggap teman-teman ini saya analogikan ya. Kita ini dalam satu masjid, dalam satu rumah, namanya masjid. Ada yang di Alima, ada yang di Mukhlisin, ada yang masjid Muda Peradaban, ada yang masjid Sejuta Peradaban, macam-macam, Jalan Cahaya. Allah menjanjikan kalau kau ada di lingkungan ini, masjid, kau insya Allah dapat petunjuk. Nah, kau akan aku kasih petunjuk, kata Allah. Kalau orang sudah dapat petunjuk dalam kehidupannya, maka dia akan mudah untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang membuat hidupnya bertumbuh. Oke. Nah, korelasi tadi itu surah 9 ayat 18 dulu. Nah, ekstraksi dari surah ini adalah dapatnya petunjuk. Ya, petunjuknya apa? Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, oke. Lalu kawan-kawan, petunjuk ini, ya kan, yang disebut adalah bagian daripada takwa ini, inilah yang menghasilkan jalan keluar. Ini dulu pertama. Oke, pelan-pelan nih ya. Saya mau sampaikan analoginya tadi, Kak Mala sudah di tempat sate. Harusnya bisa makan sate dengan nyaman. Kenapa dia tidak bisa makan sate? Ternyata sudah berjam-jam di sana, tidak bisa makan karena tidak ikut nomor antrian. Sama dengan orang yang sudah di lingkungan masjid sama pondok, tidak bisa mendapatkan hadiahnya berupa jalan keluar, ya kan? Petunjuk jalan keluar, berarti dia tidak ngapa kawan-kawan. Ini, kenapa dia tak dapat jalan keluar? Berarti tidak apa? Dapatnya itu dua. Logika untuk orang tuh, kalau dekat masjid ke pondok jalan keluar sama rezeki dari anak sangka-sangka. Nah, berarti kalau ini tak dapat, Soalnya apa sih? pasti ada ketakwaan yang tidak betul. Ketakwaan itu punya dua pilar. Pilar satu perintah, pilar dua larangan. Logikanya, contoh ya, ada santrinya Ustadz Beri namanya Bang Ibnu, itu angkatan Bang Bejo. Begitu alhamdulillah sudah 3-4 tahun, 3 tahunan mondok sama Ustadz Beri. Akhirnya ada satu rumah wakaf yang diamanahkan di PIL, lalu diamanahkan ke Bang Ibnu ngelolanya, atas izin Allah bertumbuh. Padahal Bang Beri, Ustadz Beri tidak menitipkan 1 rupiah pun. Bertumbuh jadi 20 santri, anak-anaknya tambah paham, sudah mulai juga ikutan kontribusi di masjid. Tandanya dia punya jalan keluar. Jadi jalan keluar ini bukan hanya didefinisikan kepada terhadap masalah kehidupan. Itu level 1. Di level berikutnya jalan keluar di level apa namanya? Uh, organisasi. Karena atas izin Allah Bunda sama Ayah Iwan bertakwa, maka Allah izinkan tadi kiai dari rumah Qur'ani kayak tidak cukup bikin musola dimudahkan. Itulah jalan keluar.
Tapi kalau ada, nah gimana caranya Ayah Iwan sama Bunda Mawar membayar harga itu? Dengan terus menjalankan perintah. Bangun tahajud, sedekah subuh, ya kan? Baca Quran, hafal Quran. Allah tak lihat hasilnya lah ya. Sudah berapa ayat dah hafal insya Allah, ya kan? Allah tak tanya hasil sekali lagi. Tapi saya ngelihat ayat itu tertati-tati, ya kan? Nah, dalam proses belajarnya, karena takwa itu proses jalankan perintah. Tapi afwan ya, contoh, nauzubillah. Kalau dalam perjalanan perintah sih dikerjakan, larangan itu dibantai gak? Ayah ngambil harta yang bukan punya dia, bunda juga dalam setan tuh bisa masuk. Mawar, bukan butuh duit untuk bebaskan rumah Quran. Kau jual obat-obat yang mahal. Kau oplos obat tuh. Kan setan 1 juta cara. Ya kan? Nah, suntik ya orang tuh. Nah, kayak gitu. Dikerjakan larangan, tak jadi gak jalan keluar. Jadi, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Itu kalau mau ngeliat indikator ketakwaan, belajar jadi manusia di level organisasi. Bertumbuh dah organisasinya. Baik itu dagangannya ke, baik itu pondoknya ke, pondok yang diamanahkan, masjid yang diamanahkan. Bertumbuh dah. Majelis yang diamanahkan. Bertumbuh dah. Gitu cara berpikirnya. Kemaksiatan di level personal, indikatornya di kehidupan personal. Kemaksiatan di dalam organisasi, kata Allah, cemana aku mau ngasih rumah Quran kepada Mawar, cemana aku mau kasih musola, dia aja masih bertingkah macam itu. Jilbab ya begitu, tingkahnya, mulutnya lantas, na'udzubillah min zalik. Jangan-jangan nanti kalau dibesak atau makin sombong dia. Cukup ya Fir'aun itu laki-laki, jangan ada Fir'auna. Nah, gitu kan. Nah, itu indikatornya, kawan-kawan. Jadi kalau ada pondok kita, nih para pengasuh pondok ya, pondok kita, rumah tafis kita, masjid kita, gitu-gitu, ya, pasti ada maksiat. Nah, mungkin dong. Apa ayatnya Kiai? Buka surat 6 ayat 165. Kak, apa isinya? Bacakan artinya. Sama Kamar. Bacakan Nur. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat Jadi cepat siapa yang menjadikan pondok itu besar? Nah, oke. Kenapa dijadikan? Buka surah 24 ayat 55. Lanjutannya surah 24 ayat 55. Surah 24 ayat 55. Dah? Yuk, bacakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Bahwa dia menjadikan mereka berkuasa di bumi. Menjadikan mereka penguasa. Tak mungkin Allah ingkar janji. Lalu kok kenapa jadi penguasa? Pasti ada perbuatan baiknya yang salah, ada amalnya. Allah pakai kata-kata apa di situ? Coba lihat bahasa Arabnya. Wa amilu solihat, amal soleh. Berarti kenapa tidak jadi penguasa, bahkan jadi dia pintar, cerdas, tapi kok tidak menguku itu loh, kok tidak bertumbuh, pasti amal salah yang dikerjakan dia. Itu yang harus kita introspeksi. Kadang jebakan iblisnya di larangan, perintah sih dikerjakan, larangannya dibantai gak? Larangannya disikat gak? STMJ bunda, mohon maaf, labelnya Ustadz, tapi masih gak makan duit yang tidak jelas. Maka saya buat status kemarin tuh, dakwah tuh kayak air hujan, siram isu hujan kayak PDAM, dibayar baru jalan. Ada duit baru aja dakwah, tak ada duit tak dakwah. Sikit-sikit macam mana, tak ada operasional lagi, yang salah berpikirnya. Gitulah dia.
Jangan-jangan ada amal salah yang dikerjakan. Duit lewat. Kadang masalahnya, afwan sekali, perempuan. Makanya saya kemana-mana bawa bunda. Itulah dia. Saya pun tahu gak, lemah iman saya ini. Sana tuh kan banyak hantu bangkit, lama lampir di luar tuh. Alat DM saya tuh, Assalamualaikum mas, Assalamualaikum mas, Assalamualaikum mas. Aku nih Ustadz bukan mas. Oh gitu. Enggak, canda ya. Ngeri. Nauzubillah. Nah, balik lagi. Mungkin Yanto, Agil, Soki, ya kan? Peris, udah menjalankan perintah, tapi kejebak di larangan, tak muncul, tak ada jalan keluar. Maka akhirnya jadi mentok. Ngerjakan bisnis mentok, rumah tangga mentok, organisasi mentok, sehingga bukan jalan keluar yang tak ada. Dan ingat, jalan keluar itu bukan kita yang menemukan, Allah yang buka. Kok mati ya ide ya gitu, Bang? Nah, nyambung. Nah, jadi itu loh muhasabah. Maksud gini, kita ini kan sudah di lingkungan masjid nih, sudah di lingkungan pondok nih, sudah ngaji nih, tapi kok jalan keluar tidak ada ya? Nah, maka kan hari-hari kita ngaji nih, sedang belajar cari tahu apa yang salah, bukan salahnya orang lain, salahnya kita. Satu dilihat tadi, indikator yang paling nampak, kok tidak jadi manusia, kok tak berubah hidupnya. Salah apa kawan-kawan? Salah download, cara belajar udah salah. Oke, luluslah cara belajar. Udah ngerti dah cara belajarnya. Duduk, tegak, nyatat, bahkan didiskusikan. Level berikutnya lagi. Apa itu? Ya, menjalankan level takwa. Sudah mulai tahap praktek. Perintahnya udah betul. Maka ini indikator ujung itu di sini. Indikator seperti saya sampaikan tuh. Kalau orang tuh ngajinya benar, pasti hidupnya bertumbuh. Pasti hidupnya berkualitas. Pasti hidupnya berdampak. Pasti punya manfaat buat banyak orang. Pasti hidupnya bahagia. Bahagia, tenang, berkah. Maka indikatornya satu, apa yang harus dicek? Proses belajar. Itu dulu. Yang kedua, proses praktek. Kalau proses belajar dalam bisnis itu, bagaimana mendapatkan hasil 100 juta, maka yang harus disiapkan adalah planning rencananya dulu. Kalau dalam merencanakannya gagal, apalagi bereksekusi. Nah, tahap satu rencana, itu sama dengan belajar. Rencananya udah betul, cek. Yang kedua, disiplin nggak eksekusi, betul nggak? Malah, waktu saya kertas pokok-pokok yang nempel-nempel sama ya, minta dampingi saya ini tukang langgang lah dia. Pilihannya dua, kalau nggak muntah-muntaber. Tengah malam tanya, gitulah pelatih. Ngawal, ngawal yang dilatih bertumbuh. Oke, jadi kan bisnis ini saya analogikan ya. Untuk dapat hasil keuntungan 100 juta, kira-kira langsung kucuk-kucuk 100 juta. Tidak, tahap pertama perencanaan. Yang kedua, eksekusi. Nah, sama dengan memperbaiki hidup. Tahap satu merencanakan. Kapan kita merencanakannya? Inilah saat kita ngaji. Kalau merencanakannya saja salah, udah pasti salah. Gimana kok salah merencanakannya? Ya iyalah, dia tidak serius, dia nganggap ayat Quran ini biasa saja, tidak ada yang istimewa. Nah, oke, rencananya sudah betul. Duduk, catatannya ada, pikir. Yang kedua, yaitu eksekusi. Eksekusi itu punya dua pilar. Satu perintah, yang kedua larangan. Perintahnya udah oke. Tahajud udah, sholat subuh udah, baca Quran udah. Nah, kadang banyak yang terpeleset di larangan. Dua jatuh. Dan di manakah larangan itu Allah letakkan? Lihat ya, Allah jadikan terasa indah pada pandangan manusia kecintaan kepada perempuan dan harta. Itulah fitnahnya. Itu kenapa yang saya lakukan dalam mengorganisasi tak mau pegang duit. Itu kenapa waktu muda saya cari cewek yang paling cantik. Satu ya, dia tak mana-mana dia. Begitu, wahai laki-laki. Abang kau nih. Nah, Allah udah telanjur milih, tapi poles lah. Kan bisa dipoles. Datang ke Mirani, klinik, skincare. Tadi cantik dia. Kalau bundamu 17 tahun lagi datang ke sana.
Sampai ada menu Subhanallah. awet muda mati bangkit. Nah, larangan dicek ya, larangan dicek. Terutama hati-hati kalau tahu lemah, jangan sering sendiri. Nah, pegang. Kalau tahu diri itu lemah, jangan sering sendiri. Hmm. Kalau tahu lemah, jangan sering Jangan. sendiri. Bagi beberapa saya dapat curhatan daripada beberapa saudara-saudara. Suami saya itu Ustaz, akunnya di blok pakai password. Nah, tuh. Para suami, janganlah kau pakai password itu handphone. Agak cerdas sedikit lah punya handphone yang kedua. Enggak salah. Enggak boleh. Itu awal daripada kemaksiatan. Kau sedang membiarkan dirimu untuk mencoba ditenggelamkan oleh setan antu bangkit. Instagram di password, bini nengok tak boleh. Hand WhatsApp di password, ngapa emangnya? Hah? Rahasia apa yang dirahasiakan? Saya itu sampai mobile banking apa semua Kak Mira tahu. Karena hidup aku bukan untuk itu. Tahu nggak saya? Tahu. Ah nih, manis kurma berry, guru tuh. Dikasih Firosa. Firosa tuh macam bukan intuisi ya. Dikasih, ada kemarin santri, nanti videonya tayang. Saya lihat, saya datang dalam ruangan kan. Kalau ngomong di belakang kan gibah. Saya ngomong ke depan orangnya, Bang Nabil tahu peristiwanya. Dia masuk ruangannya ya. Dia sedang tegak dengan komputer. Oke. Saya tengok dari belakang. Duduk. Dia tak tahu saya di belakang nih. Jum buka. Wow, bagus sekali layar dashboard. Komputernya bagus. Tampilan Mobile Legend. Enggak kan? Ya, tengok. Prak masuk sekolah. Apa kau buat nih? Begitu dia buka, langsung ada hidayat. Mari kenalkan orang ini, Pak. Nah, kadang tuh guru tuh kata saya dikasih Firosa. Karena dia diamanahkan untuk jaga lingkungan. Oh, mana yang salah? Entah terlintas ya. Bagaimana saya kalau saya sama Ustaz Lukman, ada ya tulisan saya tipu ketahuan dia tuh. Nah, saya tahu kok mana di antara kawan-kawan yang masih ngeriba, masih pacaran, tahu saya. Tapi akhirnya saya kemarin dapat clue dari Gus Baha. Buat kamu para pendakwah, kalau biar dakwahmu itu semangat tetap berlanjut, jangan terlalu baper ngelihat maksiat. Memang begitu dah dunia nih. Akuan saya tahu kok masih ada santri, bukan santri ya, tapi mau ke lingkaran kita lah, yang masih terjebak dalam lingkungan prostitusi. Belum saya proses, biarkan lo sampai benar-benar tumbang hidupnya bersempeleng. Punya akun kedua, akunnya yang saya cerita kemarin, friend with benefit. Saya tahu kok ada santri saking bucinnya sama cowoknya semua dikorbankan, rekeningnya dikasih, motornya dikasih. Tahu? Nah, jadi maksud gini, kok udah habis proses tenang. Ngapain saya habis waktu kan untuk masalah begitu dulu? Biarkan orang tuh kadang harus dibiarkan loh sampai jatuh wak belur. Karena kadang dinasihatkan pertama, ada juga yang dinasihatkan ngapa ke pacaran? Orang lain boleh juga pacaran dia. Ini pintar kan? Pintar itu lebih pintar lagi. Mungkin orang lain nih sedang kesetanan, kau sedang mengundang setan. Betul kan? Dibanding gak dikasih nasihat orang lain, divisi lain boleh gak pacaran bi? Saya kasih tahu gitu jawabannya. Ya, saya telan lidah, telan Elior. Gila, kau coba dulu. Kadang tuh beberapa orang nih harus dibiarkan babak belur dulu, baru berubah. Macam Afwan ya, Abah Ivan nasihatkan kawannya, boy kata Abah. Afwan ini buat sebuah teman-teman yang mungkin masih melakukan aktivitas ini, jangan ngerokok boy kata dia. Tapi ada gak ulama memperbolehkan nih gini. Kau tengok lah, oke lah, aku dosa pakai ucil itu ulama lah, kita kesampingkan ulama.
Inilah secara kesehatan bla 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 bla. Tada apaan? Sama-sama mati ya kita nih. Betul. Itu banyak gak yang tak ngerokok mati? Kata dia. Kata kawan abah nih kan. Lalu abah bilang kayak gini. Iyalah, kita nih sama-sama 60 matinya. Betul, 60. Aku mati 60, aku mati gak 60. Tapi bedanya 5 tahun sebelum mati, kau nyusahkan bini kau. Jantung lah, stroke lah, habis harta kau. Nah, moga-moga aku memang sebelum mati gak nyusahkan karena aku harus jalankan sunatullahnya. Begitu sama sebelum pensiun, ketemu sama abah temannya tuh. Yang tadi setiap abah cara makan dia marah-marah. Kok cara makan yang lain ya tuh lah. Kata abah, aku tak urusan dengan yang lain. Kau nih orang dekat aku. Sekali ketemu sama abah, mana abah cerita sama saya kan. Tidak, bang, benar pan yang kau bilang kan depan. Ah, betul pan. Setruk bunda. Setruk kami terbirut. Betul pan yang kau bilang kan. Nah, betul kan. Habiskan harta kau. Ya pan, habis harta aku pan. Obat aku kemana-mana. Coba lihat. Nah, kadang orang tuh baru gitu dulu, baru dia beriman. Jangan minum kopi, masih gak dibantai. Tuh, udah tahu, udah sampai opname. Baru, kalau tak ada, bangun tidur kopi. Ya kan, habis juhur kopi, habis ngaji kopi, malam kopi. Sampailah yang bisa menasehatkan dia itu bukan ustadznya, tapi dokter. Kenal kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kita beda. Rajin memasak dan menabung serta melayani tamu. Gak boleh lah dia. Itulah dia. Namun kawan-kawan. Nah, banyak lagi. Jadi indikator kita ini tadi kan Abida bilang tujuan kita ngaji jadi manusia. Nah maka indikator manusia itu bertumbuh hidup yang lebih baik, punya jalan keluar. Siapa sering ngomong kemarin ya? Kok diskusi kok Abi sesederhana itu ya cari ide ya? Kan saya kan dalam hitungan menit langsung dapat konten, langsung bikin ide. Itulah rumus takwa tadi itu kawan-kawan. Saya tak sejago Kak malah mempelajari dashboard, membuat konten planner yang kontennya ada viral-viralnya gitu loh. Tapi begitu saya datang, langsung begini. Padahal yang antum lihat konten romantis saya sama Kak Mel itu semua rekayasa. Enggak, itu benar dari hati. Itu kenapa? Nah, maka kalau orang itu bertakwa pasti ada jalan ke luar. Baik hidupnya, baik organisasinya. Setelah dapat jalan keluar, baru Allah datangkan hidupnya penuh rezeki. Tapi bukti apa tadi? Rezeki. Itu kan saldo konsumsi. Saldo distribusi mana saya nuan tahu? Saya tak tunjukkan. Atau mau ditunjukkan saldo distribusi? Itulah yang cerita. Oh, ketakwaanmu menentukan rezekimu. Sombong ente Bil. Ketakwaanmu mentang-mentang Bang Nabil lagi di puncak, ya kan? YouTube-nya lagi kencang-kencangnya. Ahwat-ahwat lagi ngejar dia, sombong. Tunggu ya. Banyak-banyak istighfar. Nah, jadi sekali lagi tujuan kita ngaji buat jadi apa kawan-kawan? Nah, indikator di manusia itu hidupnya ngapain? Bertumbuh. Terlalu punya apa? Jalan ke keluar. Kalau tak ada jalan keluar berarti dia tidak bertakwa. Maka mengevaluasi apa dulu yang perbaiki, cara download diperbaiki. Yang kedua, eksekusinya. Eksekusi itu ada dua pilar takwa. Satu apa tadi? Perintah. Yang kedua larangan. Lihat perintahnya dikerjakan belum? Larangannya sudah dihindari belum? Nah, menurut kita gibah tuh biasa, tinggalkan. Dekati zina yang pacaran-pacaran tuh udahlah. Cukup abi inilah yang babak belur, kita jangan coba lagi. Kalau suka ngadap kawin cepat, kayak gitu loh. Alhamdulillah santri-santri ini besok Ramadan ini banyak nih. Ada Bang As, salah, ya kan? Ada Bang Di, oh ada banyak, bukan Bang Di. Nah, banyak nih, ada 3 pasang yang insya Allah. Ada Bang Riz, pokoknya gitu-gitulah dia. Ada Bang Sau, bahasa Bang Sau. Ada nelpon mah, itu perintah semalam tuh, habis lagi nelpon, udah belum? Itulah. Nah, gitulah tuh manusia udah kasih perintah kali-kali. Nanti sampai aneh nelpon. Nah, gitu lah. Nah, yang cepatlah nikah, ya kan? Nah, betul-betul pantaskan diri. Nah, wah, itu ada Melati tuh. Selamat ya Melati atas pembukaan rumah Qur'annya. Insya Allah. Rumah Quran apa namanya tuh Melati?
Nah, begitulah kawan-kawan ya. Tuh, Kak Melati sekarang sudah ditugaskan. Ini Melati nih, contoh Melati. Nih, engkau donaturku, engkau juga jodohku. Di alta kasur bi mantap ya. Lapor Abi belum kasih tahu tadi. Melati nge-CS otanya jadi suaminya. Pandai dia dicari yang kaya-kaya tuh. Baru di spill pakai Al-Quran. Habis mabuk laki-laki tuh. Abi, astagfirullah, Abi, jangan ceritakan Abi. Biar jadi inspirasi. Ini kan Pak Amma bini mati Rabbika fahadis. Itulah Melati. Nah, silakan kawan-kawan lah. Tapi sekali lagi atas izin Allah, entah kenapa si Allah tuh tunjukkan mata, Allah tunjukkan bukti, Allah tunjukkan saya tahu ini yang sedang ini yang masih pakai riba, maksudkan diri. Tapi ya tetap oke ya. Dan jalannya dulu sampai nanti kau, karena gini, nasihat yang akhirnya buat orang buruk. Jadi gini, beberapa kali Rasulullah tuh nasihati sahabat ya, ataupun orang-orang waktu itu yang memang tidak mau dinasihat kayak Abu Jahal Mulhab, tak jadi dia. Tapi kapankah saya akan melihat ketika babak belur dia datang atau mau berubah benar, baru saya nasihati. Selama ini biarkan dulu. Oke, begitulah kawan-kawan. Cuman saya udah warning ya, sudah kasih tahu, hati-hati dengan larangan-larangan tadi, ghibah, zina, riba. Ini nih yang parah-parah nih, ghibah, bikin grup, tak ada ustadznya, tak ada pimpinannya, yang diomongkan tak ada buat. Nah, habis itu zina, yang pacaran cepatlah selesaikan, akadkan, pede ngomong, gak usah takut-takut setan. Dulu saya berpikir nikah tuh harus mewah, akhirnya jadi bawa belur. Begitu saya bilang, ya Allah aku tak punya duit, aku mau nikah. Nah, nikah agak ujung-ujungnya kayak itulah kawan-kawan. Terakhir riba, jaga nih, riba, zina, ghibah, RZG. Itu larangannya, banyak orang pelajar. Oke? Nah, begitu kawan-kawan. Dan terakhir lupa, tidak lupa. Kalau orang proses downloadnya benar, hatinya tuh hidup. Apa indikator itu? Hatinya hidup, timbul malu. Dulu saya tuh, kalau sama Ustadz Lukman tuh, kalau ketahuan telat ya sholat, itu malunya saya luar biasa. Ya kan, ketahuan tidak ngaji, kayak gitu kawan-kawan. Tapi kalau tiba-tiba rasa malu sudah tak ada di antara kita, hati kita sedang mati, ada download yang salah. Itulah. Oke, teman-teman, tak terasa, mohon maaf, minta waktunya panjang kali lebar ini. Semoga bermanfaat. Teman saya bertumbuh kiai berkonten terus sampai jasa ngomong. Ya, dah. Nah, gitu ya, teman-teman. Ini rumus dasar dipegang dicatat tadi, ya kan? Nah. Oke, alhamdulillah Bunda Eni buat tim banjir di sana ya. Itu bisa sampaikan pagi hari ini. Nanti malam insya Allah saya akan live bersama Bang Onim. Oke, pastikan minta linknya kepada timnya, ajak keluarga nonton, ya kan? Karena ini juga bagian daripada perintah, ya kan, untuk kita membela bumi Palestina. Oke, begitu. Makasih banyak yang baik-baik dari Allah. Saya kembalikan kepada host acara. Mohon doanya sekali lagi. Jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.